The Indonesia Crusader tahun bergaus yang luar biasa saya ready Paris 700 pulau, masing-masing dengan budaya dan sejarahnya sendiri. Selama berabad-abad, pulau-pulau ini menjadi rumah bagi kerajaan-kerajaan yang kuat dan kekaisaran perdagangan, kaya akan rempah-rempah dan emas, menarik pedagang dari seluruh Asia dan sekitarnya. Namun sejarah ini juga ditandai oleh konflik, pertempuran untuk kendali, keyakinan, dan kebebasan. Pulau-pulau ini dulunya merupakan kumpulan kepentingan yang bersaing, dengan kekaisaran seperti Sriwijaya dan Majapahit yang bangkit dan runtuh. Kedatangan pedagang Eropa pada abad ke-16, terutama Belanda, mengubah segalanya, menyiapkan panggung untuk berabad-abad perlawanan. Memahami perang-perang ini mengungkapkan semangat Indonesia, keinginan yang mendalam untuk menentukan nasib sendiri dan martabat. Para pahlawan perang ini adalah simbol nasional. Kisah-kisah mereka menginspirasi generasi. Perlawanan mereka meletakkan dasar bagi kelahiran Republik Indonesia. Dalam perjalanan ini, kita akan menjelajahi konflik-konflik penting yang membentuk bangsa, dari Perang Jawa hingga Perang Kemerdekaan. Melalui kisah-kisah ini, kita melihat bagaimana sebuah kepulauan yang beragam menjadi bangsa yang bersatu dan merdeka. Kolonialisme adalah pemicu utama perang-perang di Indonesia. Belanda melalui VOC tidak hanya ingin berdagang tetapi juga menguasai kekayaan kepulauan ini, memicu perlawanan sengit. Pemerintahan Belanda berarti pajak yang tinggi, tanam paksa dan campur tangan dalam kerajaan-kerajaan lokal, kebijakan yang menyebabkan kesulitan dan pemberontakan. Belanda memanfaatkan persaingan di antara penguasa lokal, mengubah perselisihan menjadi perang yang merusak dan mengkonsolidasikan kendali mereka. Perang-perang ini lebih dari sekadar wilayah, itu adalah perjuangan untuk kedaulatan, martabat, dan kelangsungan budaya. Kumpulan kerajaan di kepulauan ini menjadi medan pertempuran bagi ambisi lokal maupun asing. Pada akhirnya, konflik-konflik ini adalah perjuangan panjang dan berkelanjutan untuk kebebasan. Mereka menyiapkan panggung untuk perjuangan kemerdekaan abad ke-20. Semangat perlawanan yang abadi mendefinisikan identitas nasional Indonesia. Ibrahim terbelum 25 der batsa-batsa di Pratu adalah konflik yang menghancurkan, dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang melanda Jawa Tengah. Kebijakan kolonial Belanda, pajak, perampasan tanah, dan ketidakpedulian terhadap adat Jawa menciptakan kebencian yang mendalam. Pemicu langsungnya, Belanda membangun jalan di atas makam leluhur Diponegoro, sebuah penghinaan besar. Diponegoro menyatakan perang suci, menggalang rakyat melawan penindasan Belanda. Taktik gerilyanya, penyergapan, serangan mendadak, membuat Belanda frustasi dan menginspirasi perlawanan massal. Perang menjadi perjuangan brutal, dengan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Meskipun akhirnya dikalahkan, perlawanan Jawa mengirimkan gelombang kejutan melalui pemerintahan kolonial. Perang Jawa menjadi simbol perjuangan anti-kolonial bagi generasi mendatang. Ini menandai titik balik dalam perjuangan Indonesia untuk kebebasan. Kemarahan Diponegoro lebih dari sekadar pemberontak, ia adalah pemimpin spiritual dan simbol harapan. Setelah tidak dipilih untuk takhta, ia beralih ke studi agama dan terhubung secara mendalam dengan rakyat jelata. Dilihat sebagai Ratu Adil, sosok mesianik, ia membingkai perang sebagai misi suci untuk membela Islam dan budaya Jawa. Karisma dan kesalehannya menginspirasi ribuan orang untuk bergabung dengan perjuangannya. Diponegoro menguasai taktik gerilya, memimpin dari depan dan berbagi kesulitan dengan para pengikutnya. Ia menyatukan bangsawan dan penduduk desa di bawah satu tujuan mengusir Belanda. Meskipun ditangkap dan diasingkan, warisan Diponegoro tetap hidup. Ia menjadi pahlawan nasional, dikenang atas pengorbanan dan visinya. Kisah-kisahnya terus menginspirasi perjuangan Indonesia untuk keadilan dan kebebasan. Persing Choi membawa penderitaan yang luar biasa bagi rakyat Jawa. Taktik bumi hangus Belanda membakar desa dan tanaman, menyebabkan kelaparan dan pengungsian sekitar 200.000 orang Jawa. Sebagian besar warga sipil meninggal karena kekerasan, kelaparan, atau penyakit. Belanda membangun jaringan benteng untuk menahan pasukan Diponegoro, perlahan-lahan mencekik pemberontakan. Pengkhianatan dan kelelahan melemahkan perlawanan Jawa. Belanda memanfaatkan perpecahan internal, membujuk komandan-komandan kunci untuk membelot. Perang berakhir dalam keputusasaan, dengan penangkapan Diponegoro menyegel nasib perlawanan. Kekejaman dan biaya perang meninggalkan luka mendalam dalam ingatan Jawa.
Ini membuka jalan bagi intensifikasi kendali dan eksploitasi Belanda. Inferior now bertrain skenerbid medanping setelah melalui stepstair Belanda. Diponegoro, yang mencari perdamaian, ditangkap di bawah bendera gencatan senjata dan diasingkan, mengakhiri perlawanan terorganisir. Penangkapannya mengirimkan pesan yang mengerikan. Pemerintahan Belanda akan menghancurkan setiap oposisi. Aristokrasi Jawa kehilangan kekuasaannya, direduksi menjadi birokrat kolonial. Untuk menutupi biaya perang, Belanda memberlakukan sistem tanam paksa, memaksa petani menanam tanaman komersial untuk ekspor. Kebijakan ini membawa keuntungan bagi Belanda tetapi menyebabkan kelaparan dan kesengsaraan di Jawa. Perang menghancurkan kerajaan-kerajaan tradisional dan memperkuat kendali Belanda. Namun warisan Diponegoro tetap hidup. Ia menjadi martir dan simbol perlawanan. Kisah-kisahnya menginspirasi gerakan nasionalis abad ke-20. Perang Jawa menandai pergeseran penting dalam sejarah kolonial Indonesia. Perang kemerdekaan Indonesia dimulai pada Agustus 1945, tepat setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia II. Pendudukan Jepang menghancurkan mitos tak terkalahkannya Eropa dan memupuk nasionalisme Indonesia. Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan, tetapi Belanda berusaha merebut kembali koloninya. Pemuda dan milisi Indonesia bersenjatakan apapun yang bisa mereka temukan, bangkit untuk membela kebebasan mereka. Perang terjadi di dua front, perang gerilya dan diplomasi internasional. Tentara Nasional Indonesia menggunakan taktik hit and run, membuat kendali Belanda di luar kota menjadi tidak mungkin. Para pemimpin seperti Soekarno, Hatta, dan Jenderal Sudirman menginspirasi bangsa dengan visi dan ketahanan mereka. Rakyat menanggung kesulitan yang luar biasa, bersatu oleh impian kemerdekaan. Perjuangan ini menggalang beragam populasi menjadi satu gerakan nasional. Revolusi ini meletakkan dasar bagi Indonesia modern. Perang kemerdekaan menyaksikan pertempuran sengit dan diplomasi strategis. Pertempuran Surabaya pada tahun 1945 menjadi simbol keberanian Indonesia, menunjukkan kepada dunia tekad mereka. Sementara gerilyawan bertempur di pedesaan, para pemimpin seperti Sultan Syahrir memperjuangkan kasus Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dukungan internasional tumbuh, terutama dari Austro-Es dan negara-negara yang baru merdeka. Serangan militer Belanda merebut kota-kota tetapi gagal mematahkan semangat Republik. Jenderal Sudirman memimpin kampanye gerilya, menjaga perlawanan tetap hidup. Titik balik datang dengan serangan umum 1949, membuktikan kekuatan militer Indonesia. Tekanan internasional, terutama ancaman Arsaustra untuk menahan bantuan, memaksa Belanda untuk bernegosiasi. Perjuangan panjang mendekati akhir. Perjuangan Indonesia menjadi simbol global anti-kolonialisme. Pada tahun 1949, di bawah tekanan internasional, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Bendera merah putih dikibarkan, menandai kelahiran sebuah bangsa baru. Warisan perang-perang ini sangat mendalam, mengikat bersama orang-orang yang beragam melalui perjuangan bersama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan nasional, mencerminkan identitas Indonesia. Pahlawan seperti Diponegoro, Soekarno, dan Sudirman dirayakan sebagai simbol patriotisme. Perang-perang ini membentuk budaya politik dan kebijakan luar negeri Indonesia, menekankan kemerdekaan dan non-blok. Peran sentral militer dalam revolusi meninggalkan dampak yang abadi pada kehidupan nasional. Hari ini, demokrasi Indonesia didorong oleh ingatan akan perjuangan-perjuangan ini. Kisah-kisah perlawanan adalah fondasi semangat bangsa. Mereka mengingatkan orang Indonesia akan harga kebebasan dan kekuatan persatuan.